3, 4. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Agil Sena, teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kali ini kami ingin mereaksi video tentang Malaysia yang katanya mengklaim budaya Indonesia. Seperti apakah sebenarnya? Video ini adalah video dari pegawai jalanan yang akan kami reaksi. Kebetulan hari ini ada sahabat kita, Mas Hardi, yang menemani mereaksi video ini. Bagaimana Mas? Sudah siap? Sip. Jadi teman-teman, video ini judulnya adalah 4 budaya Indonesia yang diklaim Malaysia ternyata tidak benar. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Ya Mas, kita lihat Mas. Lanjut. Malaysia lagi demo nih. 4 budaya Indonesia yang diklaim Malaysia ternyata tidak benar. Pertikaian antara Malaysia dan Indonesia soal mengklaim warisan budaya selalu menimbulkan perdebatan panjang. Sekoji. Indonesia memiliki budaya yang begitu kaya dan beragam, namun kurang mampu menjaga kelestariannya. Dianggap menjadi alasan Malaysia berusaha mengklaim beberapa budaya Indonesia. Meski begitu, beberapa budaya yang diberitakan diklaim oleh Malaysia sebenarnya kurang tepat. 4 budaya berikut ini misalnya tidak diklaim begitu saja oleh Malaysia menjadi milik negara Malaysia. Tukang panten. Tapi sebelum lanjut nonton, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng untuk ya mendapatkan secara gratis video terbaru dari kami. Mari kita bangun channel sederhana ini bersama-sama. Silahkan share video ini ke teman-teman Anda yang lain. Tari Pendet. Tari Pendet, tari khas dari Bali. Tari Pendet adalah sebuah tarian tradisional asal dari Bali. Pada tahun 2009, tarian ini menjadi perbincangan karena muncul dalam program televisi Enigmatic Malaysia Discovery Channel. Karena hal inilah, Malaysia dituding mengklaim tarian dari Indonesia. Meski begitu, Malaysia sebenarnya tidak pernah mengklaim tari pendet sebagai budayanya. Iklan tersebut dibuat oleh Discovery Channel Singapura. Akhirnya, pihak Discovery TV mengajukan permohonan maaf kepada kedua negara Singapura dan menyatakan jaringan televisi tersebut bertanggung jawab atas kesalahpahaman ini. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Reok Ponorogo. Tarian Reok Ponorogo juga sempat memunculkan sentimen anti-Malaysia. Di Malaysia terdapat sebuah tarian yang disebut tari barongan, tapi memiliki unsur Islam. Tarian ini juga menggunakan topeng dadak merak. Gara-gara adanya tulisan Malaysia di topeng tersebut, maka muncullah protes dari masyarakat Indonesia. Nah, pada akhir November 2007, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia menyatakan bahwa Malaysia tidak pernah mengklaim reok Ponorogo sebagai budaya asli Malaysia. Pasalnya reok yang disebut barongan itu memang bisa ditemukan di Johor dan Selangor karena dibawa rakyat Jawa yang merantau ke negeri tersebut sebelum Indonesia terbentuk, sehingga migran tersebut bukan lagi warga negara Indonesia. Selain itu, Malaysia juga mengakui bahwa asal-usul reok Ponorogo adalah dari Indonesia. Sudah jelas, bukan? Tari Tortor dan Gordang 9. Tari Tortor dan Gordang 9. Tari Tortor adalah sebuah kebudayaan suku Mandailing yang terletak di Sumatera Utara. Namun, di Malaysia ternyata juga tinggal suku Mandailing selama hampir 200 tahun. Masalah muncul ketika komunitas Mandailing di Malaysia berjuang agar Tari Tortor dan Gordang 9 diusulkan sebagai warisan kebudayaan bangsa. Kasus ini bukanlah pengakuan atau klaim bahwa Tari Tortor dan alat musik Gordang 9 adalah warisan asli Malaysia, tapi merupakan warisan budaya Mandailing yang asal-usulnya dari Indonesia. Jadi meski berstatus warisan nasional, ini tetap di tangan suku Mandailing. Batik. Batik ini dari Jawa nih. Kasus tentang Malaysia yang katanya mengklaim dan mematenkan batik pernah menjadi sorotan dan menimbulkan reaksi keras dari pihak Indonesia. Di sini terdapat sebuah kesalahpahaman, yaitu Malaysia tidak pernah mengklaim atau mematenkan batik. Yang dilakukan Malaysia saat itu hanyalah mematenkan motif dan corak batik yang khas dibuat oleh sebuah perusahaan di Malaysia. Bukan batiknya yang dipatenkan. Motif dan corak yang dipatenkan Malaysia sendiri juga berbeda dari corak batik yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan agar motif yang dibuat ini tidak dibajak perusahaan lain, sehingga si pembuat mendaftarkan hak ciptanya. Ya tentu didaftarkan. Kita sebagai bangsa Indonesia bisa lega bahwa ternyata 4 budaya tersebut tidak diklaim Malaysia. Tapi bukan berarti kita lantas tenang dan diam begitu saja. Agar tidak timbul masalah yang sama, maka sejak awal Indonesia harus berjuang melestarikan dan mendaftarkan budaya Indonesia.
agar diakui oleh UNESCO. Jadi, tidak menunggu munculnya masalah klaim seperti ini kemudian baru kebakaran jenggot dan menghujat sana-sini. Seperti yang sering kita lihat di beberapa media yang ada di tanah air. Sering mereka membahasnya dan menjadikan topik utama. Padahal, Indonesia dan Malaysia mempunyai ikatan historis yang begitu erat satu sama lainnya. Tapi tidak semua rakyat Indonesia dan Malaysia terpengaruh oleh provokasi tersebut. Walaupun tidak sedikit yang menanggapinya. Itu semua bisa kalian lihat, terutama di komentar video ini. Nah, akhirnya, jangan sampai kita bermusuhan hanya karena suatu hal yang tidak kita ketahui. Susahkah kita hanya untuk rukun? Memang susah, karena awalnya kita sudah benci dengan mereka, dan itu akan menjadi rantai kebencian sampai anak cucu kita. Pembuat video ini tidak pro dengan Malaysia, dan pembuat videonya adalah asli orang Indonesia yang prihatin dengan kerukunan kita dengan mereka. Padahal kita adalah bangsa satu rumpun. Orang Melayu yang ada di Indonesia dan orang Melayu yang ada di Malaysia mempunyai ikatan historis yang sangat panjang. Ya tidak mungkin kalau kita sampai harus bermusuhan atau sampai berperang. Kita saling ribut, saling mencaci, itu semua hanya ada di media sosial saja. Tapi ketika kita berkunjung ke Malaysia atau sebaliknya orang Malaysia berkunjung ke Indonesia, semua menyambut dengan ramah. Bukankah mereka sering menjelek-jelekan Indonesia? Ya tentu, karena kita juga pernah menjelek-jelekan mereka. Maka sekali lagi, mari kita bangun persatuan antara Indonesia dan Malaysia. Sama-sama menjelek-jelekkan. Jika kalian Biasalah. suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video guys, ini bermanfaat, itulah silakan tadi bagikan kita ke saksikan teman-teman Anda yang bersama-sama lain. Dan videonya. berikan komentar Anda di bawah ini. Dan ternyata Ingat, tidak benar ya komentar kalau Anda Malaysia itu adalah itu mencerminkan mengklaim bangsa Indonesia. Anda sendiri. Ya. Jadi berkomentarlah dengan bijak. Jadi Terima kasih sudah menonton. Bukan diklaim, tapi karena kebudayaan yang sudah dibawa dari zaman dahulu, kebudayaan dari orang Indonesia yang merantau ke Malaysia. Ya, akhirnya karena kebudayaan yang sama, kayak tarian, kayak budaya-budaya yang masih sama, dan itu terbawa sampai ke Malaysia dan sampai sekarang. Jadi gitu. sebenarnya di sana orang Jawa pasti dia akan melestarikan budaya mereka ya. Bisa tarian Jawa, bisa reog, Kesenian. bisa kuda lumping dan kesenian yang lainnya, wayang. Ya bagaimana? Coba kita lihat contoh orang Tionghoa yang hijrah ke Asia. Mereka pasti akan membawa barongsai kan, budayanya kan. Barongsai. Dan itu tidak pernah terjadi klaim-mengklaim ataupun terjadi keributan di China sana, Cina daratan. Oh itu budaya kami, ngapa dibawa diklaim Indonesia atau Malaysia? Enggak. Karena sebenarnya budaya itu adalah milik dari etnis, bukan milik dari negara gitu kan. Ya seperti itu. Terus sebenarnya media ini yang berperan penting. Kan sebenarnya Monas-Manas ini media nih. Entah untuk menutupi sebuah ada kasus besar nggak tahu lah kita ya kan. yang bikin semakin panas ya para media biasanya. Terus teman-teman juga mulai sekarang harus berpikir lebih terbuka dan dewasa. Contoh sekarang budaya yang ada di Malaysia pasti akan mirip dengan Indonesia karena dahulunya kita itu adalah berasal dari rumpun yang sama. Contoh dari budaya Melayu Mas ya. Antara Melayu Indonesia dengan Malaysia pastilah sama. Pasti sama. Mereka punya tanjak pasti, ya kan? Pakai tanjak juga, keris. Melayu Indonesia punya keris, Melayu Malaysia punya keris. Jawa punya keris, Malaysia juga punya keris. Jadi sebenarnya udah nggak zaman lagi kita di medsos meributkan Malaysia klaim budaya Indonesia, udah nggak zaman. Dulu Mas, waktu saya masih SMA, saya pernah terpancing. Dulu itu ada namanya topik dot apa gitu ya di internet tuh. Di situ tempat untuk saling caci memaki antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi saling caci memaki lah. Bahaya. Terus saya pun terpancing sebenarnya, Cuman setelah saya lulus SMA dan kuliah dan saya berubah pikiran ketika saya studi banding ke Malaysia, tepatnya di Sarawak Kuching. Ternyata sekali sampai di sana tidak seperti saya merasa nggak pergi ke negara lain, Mas. Saya merasa pergi ke masih di Indonesia, masih di sekitar Kalimantan. Masih di Kalimantan masalahnya. Jadi sama, orangnya pun sama, bahasa Sarawak itu ada beberapa kata yang mirip dengan bahasa Pontianak, seperti kita, budak. Terus logat mereka itu seperti logat Kapuas Hulu. Ya, mirip sekali. Mirip lah. Nah, jadi teman-teman yang nonton video ini, kami harapkan dari Indonesia ataupun dari Malaysia jangan pernah lagi ribut-ribut soal seperti itu ya. Malu kita kalau dilihat dari negara lain. Syukur-syukur aja orang Thailand dengan Filipina nggak ngerti bahasa Melayu. Kalau seandainya ngerti, malu kita. Tertawa juga. Ya, tertawa. Jadi negara-negara lain yang nggak
yang nggak suka persatuan di Asia Tenggara ini, mereka akan tepuk tangan terus karena kita mudah diadu domba kan. Benar sekali. Jadi sampai ada pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton? Pesan-pesannya ya, kalau ada berita-berita yang kurang, ya berita-berita negatif tentang Malaysia Indonesia, mungkin lebih baik ditelaah lagi, lebih baik ditinjau lagi kebenarannya. Sebenarnya kalau kita ketemu akun-akun yang memprovokasi, jangan didekati. Itu biarkan aja. Kita berteman dengan orang yang mau berteman dengan kita. Jangan kita meladeni orang-orang yang hanya mengadu domba seperti itu, jangan. Ya, karena dari sekian puluh persen, 90% orang Indonesia dengan Malaysia itu pasti bersahabat. Hanya segelintir saja yang ingin ribut. Toh nggak ada untungnya bagi kita kan? Nggak ada untungnya, Mas. Nggak ada. Oke, teman-teman semuanya. Oke, sip. Sekian videonya. Sementara ini adalah video reaksi pertama dari kami. Dan kami mereaksi video kami sendiri. Video bagi perjalanan. Dan sebenarnya tujuan bagi perjalanan itu yaitu ingin mengajak kita semua untuk saling lebih membuka diri lah. Jangan kolot seperti zaman masih ABG dulu kan. Sekarang kan kami udah tua-tua nih. Pasti pikirannya lebih dewasa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam satu rumpun, salam satu bangsa, salam satu Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak.